warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga kita mendapat berkah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatibil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man jami'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno pada hari ulang tahun Republik Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, beliau mengatakan, "Saya sekarang tidak berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi, tapi saya sekarang berbicara sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia." Betapa bijak ungkapan Presiden Soekarno dalam edukasi pola pikir masyarakat dan membakar semangat perjuangan dalam bingkai persatuan bangsa Indonesia. Namun, jika kita membandingkan situasi 56 tahun setelah Presiden Soekarno mengucapkan ungkapan bijak tersebut, kita dapat melihat berbagai persoalan-persoalan yang menodai persatuan yang telah dibangun oleh rakyat Indonesia. Sebut saja hadirin, situasi politik pasca pesta demokrasi Pilpres 2019 yang telah kita lewati bersama beberapa waktu lalu di negeri kita ini, meninggalkan goresan-goresan perpecahan yang dapat menimbulkan perseteruan dan pertikaian antar etnis, daerah, dan agama. Begitu pula di daerah yang sangat kita cintai ini, seringkali terjadi konflik internal masyarakat yang terjadi akibat perbedaan sudut pandang yang mampu memaksakan diri tampil sebagai pembicara yang benar dan tidak menerima kesalahan. Bisa kita lihat betapa komunikasi kita, baik lisan maupun tulisan, bisa sangat berbahaya, bukan? Hal ini karena komunikasi kita di media sosial sangat jauh dari nilai-nilai etika. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkanlah kami membawakan syarahan dengan tema etika komunikasi di media sosial. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan bersama sebuah lantunan ayat suci Al-Quran pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dilantunkan oleh Qori'ah dan sari tilawah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah langsung cari tilawah saja. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sebuah musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan. Hadirin wal hadirat, begitu besar bahaya yang ditimbulkan oleh komunikasi kita saat ini, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga lisan mereka dengan cara diam, kecuali pembicaraan yang membawa maslahat. Diam adalah benteng bagi lidah manusia dari perkataan yang sia-sia. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari sikap diam. Diam adalah benteng bagi lidah manusia dari perkataan yang sia-sia. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para penonton yang berbahagia. Di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat berkomunikasi. Namun, jika nikmat komunikasi ini tidak dapat dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka ia akan menjadi bumerang bagi komunikatornya. Jika nikmat kita Berkata kasar, memaki, memecah belah dan lainnya, maka diam adalah pilihan paling tepat. Sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata dengan benar atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para penonton yang berbahagia. Betapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh lisan, sehingga kita harus menjaganya. Karena lisan merupakan salah satu bentuk kita di masa depan kita. Hadirin,
Media sosial saat ini adalah bentuk komunikasi digital kita saat ini. Banyak orang yang terinspirasi dengan media sosial ini sehingga mereka lupa akan siapa diri mereka. Hadirin wal hadirat. Sebagai kesimpulannya, kami menarik kesimpulan. Yang pertama, untuk dalam berkomunikasi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang utuh, sehingga kalimat yang utuh ini tidak menjadi kesalahpahaman pada orang lain. Yang kedua, selalu mengatakan perkataan yang baik dan menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Yang ketiga, selalu memberikan informasi yang jelas agar terhindar dari hoax atau bohong. Yang keempat, tidak mencari masalah di media sosial agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Hadirin wal hadirat, marilah kita menjaga lisan kita untuk mempererat ukhuwah demi terciptanya kedamaian di bumi banggai laut tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Marwali. Buah durian kulitnya berduri, baunya tajam enak sekali. Syarah kami sampai di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan maha agung dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.